Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Lionel Messi inginkan legenda Real Madrid sekaligus pemenang Ballon d'Or di Inter Miami. Lionel Messi dikabarkan menginginkan peraih Ballon d'Or di Inter Miami, bahkan David Beckham disebut-sebut sudah bertemu dengan pemain yang dimaksud. Ada spekulasi yang menyatakan bahwa playmaker veteran Kroasia Luka Modric akan didapuk sebagai marquee player berikutnya di stadion DRV PNK. Legenda Real Madrid itu belum tampil secara reguler untuk klubnya musim ini dengan hanya bermain selama 205 menit di La Liga. Modric akan berstatus bebas transfer pada akhir musim 2023-2024, sementara kepindahannya pada Januari masih diperdebatkan. Dia kini berusia 38 tahun, namun mantan bintang Los Blancos Peja Mijatovic mengklaim Inter Miami mengincar kesepakatan setelah mendapat saran dari Messi. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu disebut menginginkan pemenang bola emas lainnya untuk bermain dengannya di Miami, dan Mijatovic mengatakan kepada Cadena Ser tentang Modric, dia telah menerima tawaran dari Amerika Serikat, dari banyak tim dan khususnya dari yang satu ini. Dia pernah didekati klub Arab Saudi, tapi dia ingin bertahan di Madrid. Messi sendiri secara pribadi tertarik dengan kemungkinan tersebut. Di Kroasia, beberapa hari lalu Modric bertemu Beckham dan keduanya makan bersama. Beckham memiliki ikatan yang kuat dengan Madrid sejak masa bermainnya, dan mantan bintang Manchester United serta Inggris itu jadi menjadi salah satu pemilik di Inter Miami. Dia telah melihat Messi meraih kemenangan bersejarah di Piala Liga di Miami. Juni Kalabat akan menjalankan pemerintahan atas target transfer. Juni Kalabat dilaporkan akan memantau Bruno Guimaraes dan Alexander Isak saat Newcastle United dan PSG bentrok pada hari Rabu. Menurut laporan outlet Spanyol Defensa Central, pertandingan Liga Champions UEFA antara Newcastle United dan Paris Saint-Germain akan menghadirkan tamu istimewa yang akan mengawasi beberapa pemain. Juni Kalabat akan hadir dengan kepala pencari bakat Real Madrid mengawasi Bruno Guimaraes dan Alexander Isak. Bruno Guimaraes telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League sejak bergabung dengan Newcastle United dari Lyon pada Januari 2022. Pemain internasional Brazil itu tidak butuh waktu lama untuk menyemangati tim Newcastle yang sedang kesulitan di paruh kedua musim 2021-2022 sebelum membimbing mereka untuk finish 4 besar musim lalu. Di sisi lain, Alexander Isak bergabung dengan Newcastle United dari Real Sociedad menjelang akhir jendela transfer musim panas 2022. Meskipun pemain asal Swedia ini membutuhkan waktu untuk memulai, perlahan-lahan ia semakin berkembang di St. James Park. Sementara itu, pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 5 gol dalam 8 penampilan sejauh musim ini. Kemajuan Isak di Newcastle United tidak luput dari perhatian dengan laporan terbaru mengaitkannya dengan Barcelona. Namun Blaugrana mungkin harus bersaing dengan Real Madrid dalam perebutan pemain internasional Swedia. Sementara itu rekan setim Isak di Newcastle United, Bruno Guimaraes juga menjadi incaran Real Madrid. Jude Bellingham menjelaskan selebrasi ikoniknya setelah kembali mencetak gol. Jude Bellingham mengungkapkan rahasia di balik selebrasi ikoniknya setelah mencetak gol melawan Girona pada hari Sabtu. Warna ungu gelandang Inggris itu di Spanyol berlanjut ketika ia sekali lagi mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Girona di La Liga pada hari Sabtu. Setelah kembali mencetak gol, Bellingham melakukan selebrasi khasnya dengan tangan terbuka lebar yang kini menjadi ikon. Usai pertandingan, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan bahwa dia tidak ingat mengapa dia mulai mencetak gol seperti ini. Berbicara kepada RMTV, Bellingham berkata, "Sebenarnya saya tidak tahu persis dari mana asalnya. Saya mulai melakukannya di Birmingham dan dari sana saya melanjutkannya tetapi tidak ada alasan. Ini adalah sebuah kebanggaan agar anak-anak meniruku." Kepahlawanan Bellingham membantu timnya mengamankan posisi teratas di tabel Liga. Bellingham bermain selama 74 menit di laga ini dan dia menyuguhkan performa luar biasa dalam menit-menit tersebut. Gelandang Inggris ini membuat total 98% umpan sukses, di antaranya satu peluang besar yang berbuah gol. Bellingham membuat assist untuk gol Joselu lalu mencetak golnya sendiri di babak kedua. 1 gol dan 1 assist seharusnya cukup menjadi bukti kontribusi besar Bellingham di laga ini.
Dia juga aktif membantu pertahankan dengan 4 tackle bersih. SofaScore memberikan rapor solid 9 untuk performa Bellingham di laga Girona versus Real Madrid kali ini. Nacho mengeluarkan permintaan maaf setelah melakukan pelanggaran sembrono. Pengusiran Nacho Fernandes dari lapangan permainan adalah salah satu dari sedikit jebakan dalam penampilan sempurna Real Madrid melawan Girona pada Sabtu malam. Bek asal Spanyol ini menjadi starter setelah David Alaba absen karena cedera dan tampil apik selama 90 menit. Namun ia kehilangan akal sesaat di masa tambahan waktu dan melakukan tackle keras ke arah Porto milik Girona. Pemain tersebut dibawa keluar lapangan dengan tandu dan visual tantangannya sangat buruk. Nacho awalnya mendapat kartu kuning karena pelanggarannya, tetapi VAR secara mengejutkan meminta wasit untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan meningkatkan kartunya. Setelah ditinjau, tidak ada keraguan bahwa bintang Real Madrid itu pantas mendapatkan perintah tersebut dan dia menerima hal yang sama. Kapten Real Madrid melalui media sosialnya setelah pertandingan dan secara terbuka meminta maaf atas tackle-nya yang tidak tepat waktu. Dia menekankan fakta bahwa dia tidak bermaksud membuat tentangan gegabah seperti itu. Saya ingin meminta maaf kepada Porto atas tindakan yang tidak disengaja di partai. Hari ini dan sepanjang karir saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Saya harap Anda bisa pulih dengan baik dan cepat, ujarnya. Girona belum merilis pernyataan resmi mengenai cedera Porto dan waktu dia akan tampil. Namun, prognosis awalnya tampaknya tidak baik. Setelah menyampaikan permintaan maaf publik, Nacho juga diketahui telah menelpon dan berbicara dengan Porto yang dibawa ke rumah sakit setelah kejadian tersebut. Sitting